Halo teman-teman semua, kita lagi berkunjung di Merapi Herbal ya, Merapi Farma Herbal. Nih, bisnya nih, jelasnya lagi. Industri kecil obat tradisional, jamu-jamuan nih. Ikut Merapi Farma Herbal. Jalan Kalurang kilometer 21 Sidoarjo. Argo Binangun, Pakem, Sleman. DIY. Oke, kita masuk dulu teman-teman. Habis minum jangan lupa nyuci ya. Dari sini ya? Apa ini? Pertama kami ucapkan selamat datang di Merapi Farma Herbal Yogyakarta. Di sini adalah industri yang bergerak di bidang obat tradisional. Nanti rekan-rekan sekalian, selama di Merapi Farma ada 3 hal. Yang pertama, kita di dalam ruangan ini kami akan putarkan video tentang sejarah jamu dan proses produksi jamu. Kemudian nanti kedua dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir nanti akan diajak berkeliling di kebun tanaman obat. Mudah-mudahan waktu yang tidak lama di tempat kami ini ada kemanfaatan atau mendapat ilmu yang berkaitan dengan tanaman obat dan jamu yang mudah-mudahan bisa dipraktikkan pada diri sendiri, lebih luas lagi pada masyarakat, bangsa dan negara. Rekan-rekan sekalian, untuk yang sesi pertama kami akan putarkan dulu video tentang sejarah jamu dan proses produksi jamu. Alam menyediakan segala kebutuhan untuk manusia. Udara untuk bernafas, air untuk diminum, dan tanah tempat berpijak. Alam juga menyediakan tanaman untuk dikonsumsi. Selain sebagai bahan makanan, tanaman juga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kesehatannya, seperti akar, daun, batang, atau bahkan kulit kayu dari tanaman-tanaman tertentu berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit, menjaga kesehatan, hingga memelihara kecantikan. Manfaat medis dari tanaman telah dikenal manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarah mencatat 3.500 tahun sebelum Masehi, seorang kaisar Cina, Shen Nu, menulis kitab Pen Sao yang berisi ilmu pengobatan Cina di zaman itu, beserta penggunaan 350 jenis tanaman sebagai obat. Ilmu pengobatan Cina terus berkembang, dan kitab Pen Sao pun terus diperbaiki hingga zaman dinasti Ming di abad ke-16. Pada saat itu, seorang tabib sekaligus ahli farmasi, Li Shichen, menuliskan pengalaman dan hasil penelitiannya di bidang ilmu pengobatan dalam kitab Pen Sao Kang Mu atau The Compendium of Materia Medica. Kitab tersebut memuat 1892 jenis bahan obat, lengkap dengan cara penanaman, pemeliharaan, pengumpulan, penelitian, khasiat, dan cara-cara penggunaannya. Salah satu peninggalan tertua dari sejarah India, kitab Rig Veda, ditulis sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti halnya Pen Sao dari Cina, kitab ini menguraikan ilmu pengobatan dari zaman itu dan mencantumkan sejumlah bahan yang digunakan sebagai obat. Kira-kira 1500 tahun kemudian, muncul kitab pengobatan yang ditulis dalam beberapa jilid. Kitab ini secara terperinci menguraikan sistem ilmu pengobatan yang dikenal dengan sistem Ayurveda. Sistem pengobatan Ayurveda ini berkembang pesat hingga pemerintah India mendirikan perguruan tinggi khusus untuk mempelajarinya. Ilmu pengobatan tradisional di India dan Cina masih berkembang hingga sekarang. Kini,
Dokter-dokter di kedua negara tersebut giat melakukan penelitian-penelitian ilmiah terhadap obat-obatan tradisional negara mereka dengan lembaga-lembaga penelitian dan laboratorium mereka yang canggih. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia yang berada di daerah tropis memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Terdapat 30.000 spesies tanaman obat di Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia ini menandakan semakin banyak tanaman yang berpotensi sebagai tanaman obat. Maka, tidak mengherankan bila obat tradisional berbahan tanaman obat sudah digunakan bangsa Indonesia berabad-abad yang lalu. Obat tradisional yang dikenal dengan nama jamu ini hingga sekarang masih digunakan masyarakat Indonesia baik di pedesaan maupun di perkotaan. Tradisi jamu di Indonesia awalnya berkembang di kalangan istana. Di Keraton Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, resep jamu diajarkan secara turun-temurun. Seiring perkembangan zaman, orang-orang di lingkungan keraton mulai mengajarkan resep berikut cara meracik jamu kepada masyarakat umum. Dan hingga sekarang, resep dan racikan jamu keraton tersebar sampai ke luar negeri. Bagi masyarakat Indonesia, jamu adalah resep turun-temurun dari leluhur yang harus dipertahankan dan terus dikembangkan. Sekitar tahun 1627, Jacobus Bontius menulis Hysteria Naturalis et Medica Indiae yang memuat 60 lukisan tanaman obat Indonesia lengkap dengan fungsi, khasiat, dan cara-cara penggunaannya. Rubius, ahli botani yang tinggal di Maluku pada tahun 1700-an, mengadakan penelitian terhadap flora dan fauna di kepulauan ini dan menghasilkan Ambuinis Kruidboek dan Herbarium Ambuinis yang memuat tanaman-tanaman obat Indonesia. Penelitian ilmiah terhadap jamu Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, antara lain oleh Chris Hoof, Waterman, Bursman, dan lain-lain. Penelitian-penelitian mereka menghasilkan buku-buku seperti Onderzoek naar de plantenstoffen van Nederland tahun 1000 secara turun-temurun, dan tentu saja supaya diterima di pengobatan modern, maka senyawa-senyawa yang ada di dalamnya harus dibuktikan betul-betul berkhasiat atau enggak, toksik atau enggak, dan lain-lainnya. Dan selama ini bagian biologi farmasi juga andil di dalam penelitian-penelitian tentang jamu untuk membuktikan apakah jamu ini benar-benar berkhasiat atau tidak. Beberapa di antaranya yang memang sudah terbukti adalah misalnya saja temulawak yang itu sudah sangat-sangat dikenal, dan di luar negeri pun, di Belanda terutama, itu dikenal dengan nama Javanese turmeric. Zat warna kuning temulawak itu yang istilah ilmiahnya adalah kurkuminoid, ya, kurkumin atau kurkuminoid, itu sudah dibuktikan baik pada hewan uji maupun pada katakanlah uji klinik pada manusia, itu menurunkan kadar kolesterol darah. Jamu adalah salah satu jalan bagi masyarakat untuk menuju hidup sehat. Jamu yang terbuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan merupakan obat yang aman, mudah didapat, dan murah. Di antara bermacam-macam jamu yang beredar di pasaran, jamu godok adalah produk jamu khas Yogyakarta. Dengan meminum air rebusan jamu godok akan diperoleh manfaat dari khasiatnya yang tinggi. Jamu godok adalah produk berkualitas. Berawal dari ketertarikan Sidik Raharjo muda dalam dunia pengobatan herbal sekitar tahun 90-an,
Beliau mengikuti berbagai kursus tentang herbal dan magang di perusahaan jamu. Dengan semangat dan keinginan yang kuat, akhirnya usaha jamu godok terwujud pada tahun 1999 dan kemudian tahun 2000 Merapi Pharma berdiri. Jamu godok diproduksi dengan standar kualitas yang tinggi. Seluruh produk jamu godok Merapi Pharma Herbal diracik dengan komposisi dan dosis yang tepat, langsung di bawah pengawasan apoteker agar khasiatnya tetap terjaga. Ini cowok ini. Rovita. Revita. Mana ini Revitanya? Silakan maju Mbak Revita. Selamat Anda mendapatkan hadiah. Sekali lagi ini bisa dijadikan literatur daripada baca buku susah. Bisa, silakan Mbak maju ke depan. Bisa untuk sangu nanti kalau kuliah, bisa untuk Minum. iya. Sudah lihat? Ya, sekali lagi kami beri apresiasi. Kami berharap semua ikut melestarikan jamu dan tanam. Ya. Terima kasih Mbak Revita. Berikutnya yang warna hijau yang besar. Saya akan ambil siapakah yang beruntung. Nah. Sambil menunggu pertanyaan loh ini rekan-rekan yang mau bertanya. Cindy. Benar ya ini ya? Cindy. Mana sini? Ya silakan Mbak Cindy maju. Iya. Iya. Oke. Iya. Terima kasih ya Mbak. Berikutnya yang kecil. Yang kecil warna merah. Siapakah yang beruntung? Komang Deviani. Iya. Mang Devi, maju Pi. Dari Bali nih, Bali. Pak Komang. Tapi mana? Oh. Sudah ya, Pak. Oh iya, terima kasih.